Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wajibu dan wajib qada uma. Apa mengkodoknya mak? Mengkodoknya puasa fata yang telah lewat apa mak? Yang telah lewat apa puasa walau bi udrin sekalipun karena ada udur. Minas saumi dari puasa al wajibi yang wajib apa puasa? Ka Ramadana seperti puasa Ramadan. Wa nadrin dan seperti puasa nadar. Wa kafaratin dan seperti puasa kafarah. Bimaradin sebab sakit, au safarin atau dengan sebab berpergian. Awatar niatin atau sebab meninggalkan niat di malam hari maksudnya. Aw bihaidin atau sebab haid, wa nifasin dan atau sebab nifas. Jadi penjelasannya adalah wajib mengkoda puasa yang telah ia tinggalkan ya. Walaupun meninggalkannya karena ada udzur ya, seperti sakit atau dalam perjalanan, atau ia meninggalkan niat di malam hari, atau sebab haid atau nifas. Nah, walaupun karena udzur, ketika ia meninggalkan puasa wajib seperti Ramadan, nadar dan kafaroh, maka wajib qada. Wala bijununin dan tidak sebab gila, artinya tidak wajib qada sebab gila. Wasukrin dan sebab mabuk, lam yata'adda yang tidak melampaui batas siapa siman bihi dengannya mabuk. Jadi tidak wajib mengkodok ya puasa, tidak wajib mengganti puasa yang disebabkan gila dan mabuk. Yang mabuk ini ya memang bukan kesalahannya, yang tidak melampaui batas. Kalau mabuknya disengaja tentu ya kodok. Mabuknya ya memang mabuk yang bukan akibat kesalahannya. Nah, seperti itu. Kemudian wafil majmu, dan di dalam kitab al-majmu yang ditulis oleh Imam Nawawi, anna qada ayyami syak, bahwasanya sungguh mengqada puasa di hari ragu alal fauri ialah atas seketika, artinya langsung ya, seketika, artinya tidak nunda-nunda. Jadi di dalam kitab al-majmu yang ditulis oleh Imam Nawawi, mengqada puasa hari syak harus disegerakan. Kenapa? Liwujubi imsakihi, karena wajibnya menahan diri pada hari syak. Jadi hari keraguan itu hari di mana tanggal 30 Sya'ban ya. Nih, ini dinamakan hari keraguan. Ketika seseorang tidak berpuasa di hari di hari keraguan, namun ternyata itu hari bulan Ramadan, maka dia harus mengkodonya karena dia tidak puasa. Namun dia tidak berdosa karena tidak mengetahuinya. Nah, ketika pun misalkan dia terbiasa puasa sunnah dan di puasa sunnah di hari syak ya. Nah, ternyata itu puasa Ramadan, ternyata masuk satu Ramadan, maka ia tetap mengkodonya. Nah, karena yang diniatkan adalah ia puasa sunnah. Nah, ia tidak niat puasa Ramadan. Nah, seperti itu ya. Nah, namun misalkan seseorang menggantungkan niat, saya seandainya Ramadan, saya puasa Ramadan. Kalau puasa seandainya belum Ramadan, saya puasa sunnah. Ini pun ia harus qada. Kenapa? Niatnya tidak tegas. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, setelah setelah ia mengqada, artinya mengqada di yaum syak adalah alal faul, artinya seketika. Jadi jangan ditunda-tunda. Seperti itu. Nah, setelah misalkan seseorang ini mengetahui bahwa itu benar-benar bulan Ramadan, satu Ramadan, maka dia harus imsak. Walaupun memang benar ia telah diketahui tidak berpuasa. Kemudian wanadoro dan mengkritisi ya, meninjau
fihi di dalam wajibnya imsak jam'un siapa sebagian ulama, segolongan ulama. Bi anna tarikan niyati dengan sesungguhnya orang yang meninggalkan niat. Nah, yalzamuhu ialah wajib padanya orang yang meninggalkan niat al imsaku apa menahan diri ma'an kodo ma'an nakodoahu beserta bahwasanya sungguh mengkodonya orang yang meninggalkan niat alat tarohi ialah tidak segera qat'an secara pasti. Jadi gini, jadi eh, segolongan ulama mengkritisi atau meninjau ya bahwasanya wajib imsak di dalam wajib imsak. Nah, orang yang meninggalkan niat di malam hari ya, niat puasa wajib itu harus di malam hari antara apa namanya setelah maghrib ya mulai malam sampai terbit fajar. Nah itu tempatnya niat puasa Ramadan harus niat di situ di antara itu. Nah ketika seseorang meninggalkan niat ya ketika seorang meninggalkan niat maka wajib dia imsak. Jadi ketika dia tidak berpuasa karena tidak niat maksudnya di malam hari artinya kan tidak sah puasanya. Nah, ini orang ini wajib imsak walaupun dia tidak sah puasanya atau walaupun dia tidak berpuasa. Nah, karena tidak memenuhi rukun. Jadi niat itu tempatnya di malam hari ketika puasa. Kalau puasa wajib seperti Ramadan. Nah, dia meninggalkan niat di malam hari, maka wajib imsak. Ya, wajib imsak menahan seperti halnya orang berpuasa. Tapi puasanya dia bukan puasa secara syariat, puasa menghormati orang yang puasa menghormati bulan Ramadan. Nah, kodonya orang ini yang telah meninggalkan niat bahwa boleh tidak segera. Boleh tidak segera artinya boleh nanti-nanti, boleh menundanya seperti itu. Wajib dan wajib imsakun apa menahan an mutfirin dari sesuatu yang membatalkan puasa fihi di dalam Ramadan Ramadana maksudnya adalah di dalam puasa Ramadan fakot saja. Nah, jadi wajib imsak dari orang yang membatalkan puasa di dalam puasa bulan Ramadan saja. Seseorang ya misalkan meninggalkan niat. Ya, seseorang meninggalkan niat atau seseorang sudah diketahui puasanya batal di bulan Ramadan. Maka baginya itu wajib imsak. Artinya tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama sampai waktu maghrib tiba seperti itu. Seperti halnya ia berpuasa. Nah, kemudian duna nahwi nadarin, bukan seperti puasa nadar, wa kodoin dan puasa kodo. Jadi kalau puasa nadar kodo ya dia tidak wajib imsak. Artinya kalau meskipun dia tidak berpuasa nggak wajib menahan. Artinya boleh makan terus. Ya. In aftaro jika membatalkan siapa siman. Nah, bigori udrin dengan tanpa udur min marodin dari sakit atau safarin atau dari perjalanan. Jadi saya ulang ya, wajib seseorang imsak atau menahan ya seseorang yang membatalkan puasa. Ya, jika ia membatalkan. Seseorang membatalkan puasa, ia wajib imsak. Menahan diri sampai maghrib dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersenggama di bulan Ramadan saja. Puasa Ramadan saja, bukan puasa nadar dan kodok. Nah, ketika orang ini membatalkan tanpa udur ya. Misalkan ya memang seketika membatalkan atau ujuk-ujuk membatalkan tanpa adanya alasan secara syariat seperti itu, seperti sakit dan safar. Tapi kalau alasannya safar atau sakit, maka boleh baginya maksudnya tidak imsak seperti itu. Jadi ya makan terus, namanya sakit kan, dia tidak berpuasa dan disuruh makan terus biar sembuh sakitnya. Begitu juga dalam perjalanan. Ya, perjalanan dia niat tidak berpuasa di malam hari, berangkatnya sebelum subuh ya. Kemudian ya dia kan tidak berpuasa.
Artinya tidak wajib imsak. Ya boleh makan terus. Hanya saja di tempat yang uh, tidak banyak orang, agar orang yang berpuasa kita hargain. Seperti itu.